Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Perstri tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang mencoba bertahan hidup dari kejaran para psikopat yang meneror kotanya. Kira-kira keseruan seperti apa? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subbreaknya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang bondon cantik bernama Cucun yang sedang bekerja di toko buku di sebuah mall. Singkat waktu, di saat si Cucun akan menutup tokonya, dia pun mendapatkan telepon dari teman seprofesinya yang bernama Rian. Namun belum juga berbicara, si Rian sudah menutup teleponnya. Ryan, you there? Takut terjadi apa-apa, si Cucun pun berniat pergi ke tokonya si Rian. Dan ternyata itu hanyalah prank dari si Rian. Setelah itu si Cucun pun meminta ke si Rian untuk mengantarkannya pulang. Kemudian si Rian pun meminta ke si Cucun untuk menunggu karena dia akan menutup tokonya terlebih dulu. Melihat bukunya yang jatuh sendiri, si Cucun pun menduga bahwa ini kerjaannya si Rian. Di tengah kekesalan, tiba-tiba di tengah ketakutan, si Cucun pun berniat untuk meminta bantuan. Namun belum juga berbicara, psikopat berkostum tengkorak keburu datang. Dia yang ketakutan pun bergegas bersembunyi. Dan ternyata orang yang mencucuknya itu adalah si Rian dengan muka yang pucat. Di tengah rasa mules, tiba-tiba tidak lama kemudian, si Rian pun harus menyusul si Cucun ke alam baka setelah tangkuraknya di-headshot oleh seorang sheriff yang baru saja datang. Kira-kira apa tujuan si Rian menghabisi si Cucun? Kalem, karena film pun baru dimulai. Akibat dari kejadian itu, TV lokal pun langsung memberitakan pembantaian yang dilakukan oleh si Rian. Dan ternyata pembantaian yang terjadi di kota itu sudah sering terjadi, hingga kota itu dijuluki sebagai kota psikopat. Sebagian warga pun percaya itu adalah kutukan dari seorang penyihir bernama Sarah Per yang dihukum gantung di kota itu di zaman dulu. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang bondon cantik bernama Dena yang sedang galau setelah diputuskan oleh pacarnya yang bernama Sam. Lalu kita dialihkan ke adiknya si Dena bernama Josh yang sedang mencari tahu kenapa di kota kelahirannya banyak psikopat berkeliaran. Kemudian teman onenya pun memberitahukan jika itu ulah dari seorang penyihir yang merasuki warga hingga menjadi psikopat. Tidak lama kemudian, si Dena pun datang dan meminta ke adiknya itu untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat sekolah. See you later. Sesampainya di sekolah, si Dena pun ditemui oleh sahabatnya yang bernama Cat dan Simon. Melihat si Dena yang galon melulu, si Cat pun menawarkan obat haramnya agar si Dena bisa menghilangkan kegalauannya itu. Namun si Dena yang tak ingin modar ode jelas menolaknya. They're both morons. Excuse me? What?
Sesaat kemudian, seorang guru penjas pun memberitahukan jika malam ini akan diadakan pertandingan football di kota Sunnyvale. Namun sebelum pertandingan, mereka akan menyalakan lilin terlebih dulu untuk menghormati kematiannya si Cucun, di mana si Cucun ini adalah salah satu murid di sekolahannya si Dena. Mendengar mereka akan pergi ke kota Sunnyvale, jelas saja si Dena pun harus menyiapkan mentalnya karena di sana dia akan bertemu dengan mantan tercintanya. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke kota Sunnyvale, di mana kota itu adalah kota yang aman dan damai berbanding kebalik dengan kota yang ditinggali oleh si Dena. Lalu di saat sedang mendengarkan khotbah dari Pak Wali Kota, si Dena pun harus merasakan sesek di dada setelah melihat mantan tercintanya sedang asik bermesraan dengan pacar barunya. Melihat hal itu, si Dena yang tak kuat lagi pun memutuskan untuk pergi. Di tengah kesedihan, dia pun didatangi oleh seorang bondon yang tidak lain itu adalah mantannya si Dena yang bernama Sam. Dan ternyata selama ini si Dena adalah seorang lesbong. Melihat mantannya datang, si Dena pun langsung memberikan barang-barang miliknya si Sam, di mana dia ingin melupakan kisah cinta haramnya bersama si Sam. Singkat waktu, di saat si Dena akan pulang, busnya pun dibuntuti oleh sebuah mobil yang ternyata mobil itu adalah mobil pacarnya si Sam, di mana mereka berniat mencari masalah dengan si Dena dan teman-temannya. Setelah busnya dilempari air oleh temannya si Sam, si Dena yang marah pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dina, on 3, 2, 1, Dina. Melihat mobil pacarnya si Sam nyusruk ke dalam ruyuk, si Dena yang khawatir pun meminta ke pas supir untuk memberhentikan busnya. Karena nyusruk ke dalam ruyuk, mobil pacarnya si Sam pun harus hancur. Namun untungnya si Sam dan pacarnya berhasil selamat. Tidak lama kemudian, si Dena dan teman-temannya pun datang, di mana mereka berniat untuk menolong si Sam. Oh my god. Melihat si Sam yang muntah darah, dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan akibat dari kejadian itu, si Dena dan teman-temannya pun harus diinterogasi oleh seorang sheriff. It was just an accident. Selepas si sheriff pergi, pacarnya si Sam yang bernama Peter pun langsung meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya ke si Dena. Jika tidak, maka dia akan menghabisi si Dena dan teman-temannya. Singkat waktu, sesampainya di rumah, si Dena pun melihat sebuah berita di TV yang memberitahukan tentang sosok psikopat yang telah menghabisi si Cucun. Hingga tidak lama kemudian, dia pun melihat seseorang berkostum tengkorak yang sedang memperhatikan rumahnya. Dirasa itu si Peter, dia pun menyuruhnya untuk pergi. Melihat orang berkostum tengkorak itu belum pergi, si Dena yang kesal pun berniat untuk menemuinya. Namun setelah keluar, orang itu sudah menghilang. Sesaat kemudian, si Dena dan teman-temannya pun pergi ke rumah sakit untuk menemui si Sam. Namun karena waktu sudah larut malam, hanya si Dena saja yang diperbolehkan untuk menemui si Sam. Sementara itu, teman-temannya disuruh menunggu di lobi. Setelah bertemu dengan si Sam, si Dena pun langsung membacotinya karena dia merasa selama ini pacarnya si Sam lah yang selalu menelor dirinya. Mendengar hal itu, jelas saja si Sam pun tak mengerti apa yang si Dena bicarakan karena selama ini si Peter selalu ada di rumah sakit ini menemani dirinya. Di tengah adu bacot, tiba-tiba Goddamn right.
Melihat si Peter modar dicucuk oleh psikopat berkostum tengkorak itu, mereka yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Di saat sedang bersembunyi, mereka pun semakin ketakutan setelah melihat si suster sudah modar mengenaskan. Di tengah kengerian, tiba-tiba What are you? dan ternyata psikopat berkostum tengkorak itu adalah Sirian yang anehnya masih hidup. Hingga tidak lama kemudian, si Simon pun datang dan mengajak si Dena dan si Sam untuk segera pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian, si Dena dan si Sam pun langsung melaporkan pembantaian yang dilakukan oleh Sirian di rumah sakit. Pada awalnya si Sheriff tidak percaya karena dia sendirilah yang telah menghabisi Sirian. Namun setelah mendapatkan laporan dari rumah sakit, si Sheriff pun mulai mempercayai laporan mereka. Okay. Lalu kita dialihkan ke si Cat dan yang lainnya yang sedang menunggu di luar. Tidak lama kemudian si Simon yang kebelat pun bergegas pergi untuk ngompol. Setelah itu si Simon pun melihat seorang bondon yang sedang bernyanyi di pinggir jalan. Karena melihat keseksoyan dari bondon itu, si Simon pun berniat untuk mendekatinya. Hey. Are you okay? Do you need help? Simon, come on! Tepat pada waktunya, di saat si Simon akan dihabisi oleh si bondon itu, untung saja si Dena datang dan langsung menembaknya dengan pistol yang baru saja dia curi di kantor polisi. Hingga akhirnya si Simon pun berhasil selamat. Namun anehnya, setelah mendapatkan tembakan beberapa kali, psikopat itu kembali hidup. Sesampainya di rumah, si Dena pun meminta ke si Simon untuk menceritakan kenapa dia bisa diserang oleh si bondon itu. Lalu si Simon pun menceritakan jika pada awalnya dia hanya ingin berkenalan, namun tiba-tiba bondon itu menyerangnya dengan menggunakan silet jadulnya. Setelah mendengar cerita dari si Simon, si Josh yang tahu tentang wanita itu pun langsung memberitahukan jika psikopat itu bernama Ruby. Di mana si Ruby ini tepat di 30 tahun yang lalu pernah menghabisi pacar dan teman-temannya. Setelah itu dia pun dikabarkan modar meniskon umur. Dan kejadian itu sama persis dengan kejadian yang menimpa Sirian dan psikopat yang menghabisi orang-orang di camp. Dan setelah banyaknya pembantaian yang terjadi di kotanya, si Josh pun yakin bahwa ini ulah dari si penyihir Sarah. Di mana dialah yang merasuki orang-orang hingga menjadi psikopat dengan tujuan untuk balas dendam. Cutting off her cursed grip upon our land. Setelah mendengar cerita dari si Josh, si Cat pun merasa heran kenapa si penyihir Sarah mengincar mereka. Lalu si Sam pun memberitahukan jika setelah kecelakaan, dia sempat melihat wajahnya si penyihir itu. Mendengar hal itu, mereka pun berniat pergi ke tempat kecelakaannya si Sam untuk mencari petunjuk. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan sebuah tengkorak yang dirantai. Melihat hal itu, mereka pun yakin bahwa di tempat ini adalah kuburannya si Sarah. Dirasa inilah penyebab mereka dikejar-kejar para psikopat karena mereka telah merusak kuburannya si Sarah. Kemudian si Simon pun mengajak teman-temannya untuk kembali menguburkan tulang berulangnya si Sarah. Karena siapa tahu dengan cara itu mereka bisa selamat dari kejaran para psikopat. Dina, Dina! We're sorry. Setelah selesai menguburkan tulang belulangnya si penyihir Sarah, mereka pun berniat untuk pulang. Namun tiba-tiba
Setelah selamat dari kejaran psikopat Karunggoni, si Josh pun memberitahukan jika itu psikopat yang menghabisi orang-orang di camp. Kemudian si Sam pun memberitahukan jika dia baru saja mendapatkan penglihatan lagi, di mana sebenarnya si penyihir Sarah hanya mengincar si Sam karena si Sam lah yang telah merusak kuburannya waktu kecelakaan itu. Namun karena darahnya si Sam ada di bajunya si Simon dan di sepatunya si Dena, mereka pun harus menjadi sasaran para psikopat itu. Setelah mendengar hal itu, si Josh pun meminta ke si Sam untuk menjadi umpan karena dia mempunyai rencana untuk menjebak para psikopat itu. Singkat waktu sebelum membuat perangkap bagi para psikopat, mereka pun berniat mengganti baju terlebih dulu agar para psikopat itu tidak mencium keberadaan mereka. Setelah mengganti pakaiannya, mereka pun bergegas untuk membuat jebakan. Go to the blood. Son of a bitch. Setelah jebakannya siap, si Dena pun meminta ke si Sam untuk bersembunyi di dalam toilet. Hingga tidak lama kemudian, para psikopat yang mencium bau darah si Sam pun mulai berdatangan. Go, 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 go! Dan akhirnya mereka pun berhasil menjebak para psikopat itu hingga meledakkannya dan hancur berkeping-keping. Di tengah rasa bahagia, tiba-tiba dan ternyata para psikopat itu bisa beregenerasi bak Orochimaru Boruto. Melihat hal itu, mereka yang ketakutan pun bergegas bersembunyi. Di tengah kepanikan, si Cat yang tak ingin modar pun berniat untuk menyerahkan si Sam ke para psikopat itu agar dia dan teman-temannya bisa selamat. Dirasa perkataan si Cat ada benarnya, si Sam yang tak ingin teman-temannya modar pun berniat untuk menyerahkan diri ke para psikopat itu. Walaupun si Dena melarangnya, namun karena tekad si Sam sudah bulat, dia pun berniat untuk melakukannya. Selepas si Sam pergi, si Josh pun menemukan sebuah koran yang memberitakan tentang korban yang selamat dari kejaran psikopat itu. Melihat hal itu, si Josh pun memiliki cara lain agar si Sam bisa selamat. Di saat si Sam akan kena tampol oleh psikopat Karunggoni, untungnya si Cat datang dan menolongnya, di mana mereka mempunyai cara lain agar si Sam bisa selamat dari kejaran para psikopat itu. Di mana si Sam harus menghentikan detak jantungnya sementara waktu atau bisa disebut mati suri agar dia bisa selamat dari incaran para psikopat itu. Sesaat kemudian mereka pun pergi ke toko obat untuk meracik sebuah obat yang bisa menghentikan detak jantungnya si Sam untuk sementara waktu. Setelah selesai meraciknya, mereka pun langsung mengoleskan darah si Sam ke tubuh masing-masing untuk mengalihkan perhatian para psikopat agar si Sam bisa menghabiskan semua obatnya. Namun sebelum meminum obat itu, si Sam pun nampak panik karena dia takut modar beneran. Melihat hal itu, si Dena pun mencoba untuk meyakinkan si Sam karena dengan cara inilah dia bisa selamat dari kejaran para psikopat itu. Swallow. So sorry. It's okay.
Namun belum juga si Sam menghabiskan obatnya, tiba-tiba si Kopet datang dan berniat untuk menyerang mereka. Untung saja si Cat datang dan langsung melawan si Kopet itu. Di tengah pelarian, si Dana pun harus memikirkan cara agar si Sam bisa modar. Di sisi lain, si Cat yang tak kuat melawan si Kopet itu pun berniat untuk bersembunyi. Malang sekali, si cantik Cat pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dimasukkan ke mesin pemotong roti. Tidak lama kemudian, si Simon dan si Josh yang baru saja datang pun sok parah setelah melihat si Cat sudah modar mengenaskan. Di tengah kengerian, tiba-tiba naas sekali, si Simon pun harus menyusul si Cat ke alam baka setelah tangkuraknya dicium kampak Kopet. Melihat hal itu, si Josh yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Di sisi lain, si Dana pun berniat untuk memasukkan tangkurak si Sam ke akuarium ikan cupang agar si Sam bisa secepatnya modar. Di saat para Kopet itu mulai mendekati mereka, untung saja si Sam keburu modar hingga akhirnya para Kopet itu pun langsung menghilang. Melihat hal itu, si Dana pun bergegas untuk menghidupkan si Sam kembali. You do this. Setelah memompa dadanya si Sam beberapa kali, akhirnya si Sam pun kembali hidup. Melihat hal itu, jelas saja si Dana pun sangat senang. Ditambah lagi sekarang, mereka bisa terbebas dari incaran para si Kopet itu. Leaves a trail of bodies. Singkat waktu, beberapa hari setelah kejadian itu, mereka pun kembali menjalani hubungan haramnya. Aing mah kos nuuh lalaki baik. Hey! Chew! Sesaat kemudian, si Dana pun mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan jika kutukan itu belum berakhir karena si Dana belum menghentikan si penyihir Sarah, di mana dia akan melakukan apapun untuk menghabisi mereka. Mendengar hal itu, si Dana pun berniat untuk memberitahukannya ke si Sam, namun tiba-tiba di tengah rasa mules, si Dana pun harus melawan si Sam yang berniat untuk menghabisinya. Hingga akhirnya si Dana pun berhasil meringkus si Sam yang kini sudah dirasuki si penyihir sepenuhnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke si Sam? Kalem heula karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Fear Street 1994 tahun 2021. Nantikan kelanjutan dari filmnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.